Baik, saya akan jelaskan sekedar informasi dan informasi juga untuk bisa mengedukasi teman-teman media ya. Saya sampaikan bahwa pintu masuk penanganan pelanggaran di Bawaslu itu melalui pintu temuan, kemudian laporan. Temuan itu adalah pengawasan aktif pengawas pemilu. 90% temuan itu harus bisa dibuktikan. Jadi jangan sampai Bawaslu yang menemukan di tengah jalan Bawaslu yang membuktikan, itu satu. Kedua, laporan itu sebagaimana diatur di ketentuan pasal 454, ya, siapa saja yang berhak untuk melaporkan: 1, warga negara Indonesia; 2, peserta pemilu; 3, pemantau pemilu. Kemudian kita mengenal istilah informasi awal. Nah, kalau misalkan ada informasi awal, ya, selama ini teman-teman media ini suka banyak japri ke saya, ada video, termasuk juga yang dipertanyakan tadi, misalkan kasus Gibran, Abdesi, dan sebagainya. Nah, begitu video itu masuk ke saya secara pribadi atau ke pimpinan lainnya, begitu lihat, saya selalu jawab, terima kasih informasi awalnya. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran, ya, itu endingnya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikeras sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya, Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu, itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu, ya, atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formulir materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karprida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga menghimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut, menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalkan anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan
patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Nah nanti kalau misalkan ada kaitannya dengan undang-undang lainnya, ya patut diduga untuk diteruskan kepada perundang-undangan lainnya jika memang ada kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran di luar pidana pemilu. Jadi